Oke, ini yang lagi masak atau apa nih? Oke ya. Oke, interview terpimpin atau istilahnya directive interview. Kemudian yang kedua adalah interview bebas atau free interview. Kemudian yang ketiga adalah interview bebas terpimpin atau free directive interview. Ya, oke, slide berikutnya. Uh, ini direkam, oh direkam ya. Oke, nah interview terpimpin ataupun kalau bahasa Inggrisnya directive interview itu bukan artinya siapa yang mimpin, siapa yang enggak ya, tapi artinya lebih ke apa yang bisa menjadi panduan kita sebagai seorang ITER ketika kita melakukan sesi wawancara. Nah, tujuannya di dalam sesi interview terpimpin sama sebenarnya kita mencoba melakukan pengumpulan informasi yang relevan sesuai dengan tujuan interview. Nah, karena kita patokannya adalah terhadap tujuan interview, sehingga kita mencegah agar jangan sampai kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap tidak relevan dengan tujuan interview itu gitu. Sehingga di sini ketika kalian teman-teman di sini mau melakukan interview dan menggunakan directive interview, artinya ITER sebelum melakukan interview itu sudah membuat panduan wawancara atau guide interview, guidance-nya gitu ya, panduannya. Biar apa? Biar nggak keluar, biar nggak melenceng dari tujuannya. Tapi artinya si guide interview ini harus kalian susun benar-benar. Bukan hanya sekedar, ya Bu, nanti kita probing-probing, bukan. Tapi benar-benar teman-teman pikirkan, teman-teman bayangkan, teman-teman hayati, kalau saya mau tanya sesuatu terkait tentang, kalau saya mau tahu sesuatu tentang orang ini, sejauh mana informasi ini harus saya kumpulkan, dari mana informasi ini saya kumpulkan, bagaimana saya bisa mengumpulkan informasi itu. Kalau saya mau tahu bagaimana motivasi belajarnya Hasna yang 91045 misalnya gitu ya. Gimana nih motivasi belajarnya Hasna? Nah, kalau saya mau tahu motivasinya, pertama yang harus saya tanyakan apa dulu ya? Kan nggak mungkin saya tiba-tiba bertanya, Hasna kamu punya motivasi belajar atau enggak? Motivasi belajar kamu apa, Hasna? Kan nggak begitu. Karena kalau misalnya begitu, pertama, kita berhadapan misalnya dengan orang Indonesia, atau orang nggak, atau orang Pulau Jawa, misalnya gitu ya, atau orang yang tidak terbiasa mengungkapkan secara verbal, atau kita bertemu orang yang bukan orang yang sangat talkative gitu ya, banyak bicara dan dengan mudah menceritakan dia apa adanya, nggak begitu, gitu ya. Tapi bagaimana kita mencoba mengerucut dari besar sampai ke fokusnya. Sama seperti kita mau masuk rumah orang, kan nggak ujuk-ujuk kita mau kenalan sama langsung masuk ke dapur gitu ya, pengen tahu dapurnya Nurul tuh kayak gimana, atau apa kamarnya Nurul tuh kayak gimana, atau rumah kamarnya Almaidah tuh kayak gimana ya? Kan nanti Almaidah juga mikir ya, kenapa nih Bu Indah kok pengen tiba-tiba pengen masuk ke kamar? Risma, Risma, saya mau ke kamar kamu ya. Risma kan kaget, baru juga ketemu sama Bu Endah hari itu, kok tiba-tiba Bu Endah pengen ke kamar saya? Ada apa ya? Nah, perasaan curiga kan pasti ada dong. Gitu ya, kenapa ya? Kenapa ya? Karena kecurigaan itu kan bisa jadi misalnya Risma tidak mengizinkan, Risma ragu-ragu, atau misalnya iya sih nanti ke kamarnya tapi nanti ya gitu ya. Nah sama dalam sesi wawancara juga begitu. Kalau kita mau dalemannya, tahu dalemannya orang gitu ya, kan kita harus masuk dulu tuh. Kita di pintu pagar nih, kita kan harus PDKT dulu nih sama orangnya. Minimal mau masuk rumah kita bilang apa? Kan nggak usuk, kalau main terobos aja makan kayak maling ya gitu ya. Kan minimal apa? Assalamualaikum, selamat siang gitu ya. Perkenalkan saya Endah, saya mau bincang-bincang nih sama Nurul, sama Risma, misalnya gitu ya. Kan orang rumah juga, oh ini orang orang ini yang datang tuh namanya Endah. Oh ini ada orang datang baik-baik, bicara baik-baik gitu ya, menyampaikan ingin bincang-bincang terkait dengan apa gitu ya. Nah, kan itu yang dilakukan. Akhirnya dipersilahkan masuk pagar. Begitu masuk pagar kan kita lihat dulu rumahnya kayak gimana? Bolehkah kita pakai sepatu ke rumahnya atau harus buka sepatu?
Nah, itu sama dengan sikap kita. Bagaimana sikap kita? Kita harus berhati-hati lihat orangnya, lihat secara nonverbal, lihat secara verbalnya ya, dia menyampaikannya seperti apa. Apakah dia terkesan seperti ragu-ragu? Apakah dia menjadi orang yang sangat terbuka untuk bisa bercerita atau gimana? Gitu. Oh, dia mau orangnya ternyata harus hati-hati. Oke, berarti kan kita juga sikapnya hati-hati kalau masuk orangnya, nggak main cilamitan ya, langsung ngambil makanan kan nggak begitu. Nah, jadi di dalam interview terpimpin ini juga tujuannya seperti itu, agar kita fokus nih, gimana ya? Gimana caranya biar saya bisa masuk? Gimana ya biar Risma itu tidak keberatan kalau saya masuk ke dapur? Gimana ya biar Risma senang ketika saya datang ke rumahnya Risma, senang ketika saya datang lihat dapurnya Risma? Gitu. Interview itu jangan sampai kita hanya fokus pada kepengennya kita aja ya, tapi harus dilihat si IP-nya merasa sejahtera atau enggak gitu. Oke, ini saya barusan tiba-tiba hilang. Oke ya. Oke, slide berikutnya. Oke, nah kalau kita melakukan review, kita pasti juga mikir ya, oh ada bagusnya ya kita melakukan directive interview, tapi ada juga yang kurang misalnya. Nah, apa nih bagusnya atau kelebihan kita melakukan sesi interview terpimpin? Pertanyaan yang kita kasih itu akan sama dengan semua orang yang akan melakukan interview. Contoh misalnya ada Ahmad nih di ruangan ini 1008, mau melakukan wawancara untuk mengetahui motivasi belajarnya Nurul, misalnya gitu ya Ahmad ya, gitu ya. Sama, pertanyaan yang saya tanyakan dengan yang Ahmad tanyakan akan sama. Ketika misalnya saya nanya sama Nurul, Ahmad nanya sama Nurul, akan sama pertanyaannya. Gitu ya. Kenapa? Karena mengacu pada panduan wawancara. Atau misalnya Ahmad juga mau tanya motivasi belajarnya Risma gitu. Saya kebagian mencari tahu mengenai motivasi belajarnya Nurul gitu ya. Akan sama pertanyaannya. Jadi nggak ada tuh nanti Risma sama Nurul gosip-gosip di belakang. Risma tadi ditanya apa sama Ahmad? Terus misalnya Nurul juga tadi saya ditanyanya ini sama Bu Endah, kok nggak sama ya pertanyaan yang diajukan sama Bu Endah sama Ahmad, padahal sama-sama tujuannya adalah mau mempertanyakan, mau mengetahui tentang motivasi berprestasi misalnya, gitu ya. Jadi kelebihannya adalah soal keseragaman. Kemudian juga soal sistematis dalam bertanya. Karena apa? Karena sebelumnya kita udah bikin panduan wawancara. Jadi kalau misalnya besok kita mau melakukan wawancara hari ini minimal malam hari, kita tuh udah nyusun pertanyaan. Nah, setelah kita nyusun pertanyaan, kita baca lagi tuh si daftar pertanyaannya. Oh, pertanyaan nomor 7 harusnya jangan ditanya di nomor 7. Nah, gitu ya. Harusnya ditanya nomor 3. Biar apa? Biar selaras dari pertanyaan nomor 1. Jadi, runtut sistematis tuh. Jadi, bahasa Sunda nama celak-celak gitu, nggak loncat-loncat, nanti pindah ke sini gitu, tapi terus berurutan gitu ya. Makanya perlu banget prepare persiapan untuk kita melakukan wawancara gitu ya. Kita susun pertanyaannya kira-kira mau tanya apa ya gitu ya. Oh, harusnya nanya ini dulu, setelah ini baru nanya ini. Terus nanti akan jawabannya begini. Nah, itu sudah kita pikirkan sejak awal gitu ya. Nah, mudah apa? Mudah juga untuk bertanya, mudah juga untuk mencatatnya. Jadi kita tinggal catat, oh pertanyaan nomor 3, tulis 3. Jawabannya ini A, B, C, D segala macam. Gitu ya. Nah, dan sebenarnya kita sudah bisa membayangkan minimal secara umum kemungkinan jawabannya tuh apa. Gitu ya. Jadi kalau saya tanya sama Ahmad, ini misalnya saya mau tanya tentang motivasi belajarnya Ahmad gitu ya.
Pertama-tama mungkin saya tanya gini gitu ya, Ahmad, apa ya yang bikin Ahmad memutuskan kuliah di Fakultas Psikologi? Nah, gitu ya. Siapa tahu ya mau kuliah di Fakultas Psikologi itu biar jadi tentara gitu ya, biar lolos di psikotes misalnya gitu ya, karena makanya belajar tentang psikologi misalnya gitu ya. Bisa jadi mungkin seperti itu. Nggak kita langsung tanya tentang motivasinya, tapi alasan dia masuk fakultas psikologi apa gitu ya, apa yang sudah dia lakukan selama ini, kita tanya usaha yang sudah dia lakukan sejauh mana, tantangan yang dia hadapi sejauh mana, upaya dia untuk menghadapi tantangan itu seperti apa, selama ini dukungan dari keluarga, rekan-rekan kayak gimana, nah itu kan juga bisa kita tanyakan ya. Oke, kelemahannya adalah memang kita menjadi kaku karena kita bolak-balik mungkin lihat catatan buku kita ya gitu. Oh, pertanyaan kedua apa? Oh harus tanya alamat misalnya. Gitu ya. Misalnya tanya alamat. Udah jawabannya alamat, saya lihat lagi di daftar pertanyaan saya. Menjadi kaku dan menjadi sikapnya formal ya, karena kita seperti membacakan panduan pertanyaan yang sudah disusun gitu ya. Terus kemungkinan bisa jadi informasi yang kita peroleh itu tidak mendalam. Misalnya saya tanya sama Intan gitu ya, Intan, apa yang membuat Intan masuk ke Fakultas Psikologi? Gitu ya. Mungkin Intan jawabnya seperlunya aja gitu. Ya pengen jadi psikolog. Terus saya lihat di panduan wawancara saya. Saya lihat di panduan wawancara saya, oh iya betul, emang itu kan pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya apa ya? Gitu. Oh, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang mendukung untuk masuk ke Fakultas Psikologi misalnya. Ya, padahal sebenarnya kita bisa memperdalam. Ketika Intan bilang mau jadi psikolog, kan kita bisa menggalinya. Kenapa sih Intan mau jadi psikolog? Nah, gitu ya. Apa sih yang membuat Intan mau jadi psikolog gitu ya? Atau siapa orang yang memberikan wacana psikolog itu seperti ini? Mungkin siapa tahu ada role modelnya atau apa gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan directive interview, memang kita menjadi sangat terpaku dengan panduan wawancara. Saya nggak bisa nanya alasannya Intan masuk psikologi, kenapa? Karena itu nggak ada di panduan wawancara, misalnya. Kecuali ketika kalian bikin panduan wawancara, si pertanyaan itu sudah ditulis juga di dalam kertasnya. Jadi benar-benar memang membacakan kembali pertanyaannya sehingga kita bisa mendapatkan kemungkinan gambarannya gitu ya. Atau misalnya jawabannya Intan misalnya, ya saya mau jadi psikolog. Kenapa pengen jadi psikolog? Ya karena saya lihat ada artis Desy Ratnasari, dia kayaknya jadi psikolog tuh keren ya. Jadi psikolog, jadi artis, jadi anggota dewan. Wah, saya tuh pengen lah kayak Desy Ratnasari misalnya gitu ya. Nah, pertanyaannya kan ada lagi. Kan yang jadi psikolog dan jadi artis itu bukan hanya Desy Ratnasari. Gitu ya. Banyak juga yang lain. Tapi kenapa Desy Ratnasari ini yang diambil? Nah, itu kan menjadi hal yang baru lagi. Nah, gitu ya. Mungkin kita itu nggak ada di panduan wawancara, tapi kita menjadi terpikir kenapa harus Desy Ratnasari ya? Kan ada Tika Bisono, ada Melanie gitu yang sekarang udah jadi dosen, terus juga ada Kaseto misalnya gitu. Yang jadi psikolog tuh banyak gitu ya. Tapi kenapa harus Desy Ratnasari misalnya gitu ya? Kan kalau artis kan banyak artis yang lain. Seperti itu ya. Jadi itu adalah kelemahan interview terpimpin ya. Oke, slide berikutnya. Nah, yang kedua itu adalah free interview. Artinya adalah interview yang bebas. Bebas itu bukan berarti bebas tuh sekenanya kita aja pengen nanya gitu ya. Tapi kita di kepala kita itu sudah ada gambaran saya tuh mau tanya apa sama Nelly misalnya gitu. Oh, saya mau tanya sama Nelly mengenai pola asuh di keluarganya Nelly seperti apa. Nah, jadi tetap di kepala saya sudah ada, saya mau bertanya itu. Bukan hanya tanya-tanya, Nelly hobinya apa, Nelly udah makan atau belum, Nelly udah punya pacar atau belum. Itu mah namanya nanya-nanya sporadis ya, yang ngisi waktu gitu ya, terus kita bingung nanya apa lagi ya, gitu ya. Jadi nggak begitu ya. Jadi free interview itu tetap aja, kita udah punya tujuan besar, kita mau cari tahu tentang apa dari orang ini,
hanya kita tidak terpaku dengan adanya guide interview gitu ya. Jadi nggak kita tulis di dalam catatan, tapi sebenarnya kita di kepala kita mungkin udah ada bayangan lah gitu ya, nanya apa dulu ya gitu ya, atau apa yang harus kita cari tahu nih dari dari si IT-nya gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan itu juga selaras dengan pertanyaan dan jawaban yang disampaikan oleh IT sebelumnya gitu ya. Jadi kalau saya misalnya tanya kepada Nelly misalnya, Nelly Nelly anak keberapa dari keluarga? Oh, saya anak kedua, misalnya kata Nelly misalnya gitu ya. Oh, oke. Terus kalau misalnya anak kedua, saya harus tanya apa lagi ya? Gitu ya. Tanya, anak kedua dari berapa bersaudara? Siapa tahu anak kedua dari 2 bersaudara. Siapa tahu anak kedua dari 10 bersaudara. Gitu ya. Jadi kita bayangin ya, anak kedua dari 2 bersaudara dengan anak kedua dari 10 bersaudara, itu kan pasti akan beda pribadinya. Gitu ya. Saya sih anak kedua dari 10 bersaudara, tapi si 9 saudara saya itu tidak tinggal sama saya, akan jadi beda lagi, gitu ya. Contohnya seperti itu. Jadi pertanyaan lanjutan kita itu selaras dengan jawaban yang disampaikan oleh si tersebutnya dari pertanyaan kita sebelumnya juga, gitu ya. Oke, terus nggak ada pokok persoalan yang menjadi fokus pembicaraan ya. Fokusnya sebenarnya kita tetapkan tulis satu-satu, bukan begitu ya. Tapi sebenarnya gambaran besarnya sih sudah ada. Hanya apa yang akan kita cari tahu satu persatunya memang yang tidak ditetapkan gitu ya. Karena kita mengajukan pertanyaan mengalir aja sesuai dengan jawaban dari si IT-nya sendiri gitu ya. Oke, slide berikutnya. Nah, kalau gitu berarti apa nih kelebihan dan kekurangan dari interview yang dilakukan secara bebas? Lebihnya adalah kalau kita mau melakukan penelitian yang sifatnya eksploratif gitu ya, mengeksplor, ini akan jadi lebih bagus. Kenapa? Karena kita akan jadi banyak tahu banyak hal gitu ya. Saya mau tahu gimana nih kehidupan Ahmad sebagai anak kos misalnya gitu ya. Jadi kan saya banyak nanya nih sama Ahmad, segala macam saya tanya gitu ya, sampai saya bisa dapetin gambaran nih Ahmad tuh seperti apa. Kemudian situasi pembicaraannya juga jadi kayak ngobrol ya gitu ya, ngalir gitu. Jadi nggak kayak lagi diinterogasi gitu ya. Mungkin kita ngobrolnya di ruang tamu gitu atau di ruangan tertentu gitu ya. Nah, bisa jadi karena kita nanyanya ngalir gitu ya, tampak wajar, terus sifatnya eksploratif, bisa jadi kita akan memperoleh satu data utama khusus tapi benar-benar mendalam gitu ya. Misalnya pas saya tadi tanya-tanya penghayatan Ahmad sebagai anak kos, oh ternyata eh, ada menjadi lebih bahagia menjadi anak kos daripada anak yang tinggal sama orang tua misalnya gitu ya. Nah kan itu menjadi data utama ya, data khusus. Nah kenapa ya kok anak sekarang menjadi lebih bahagia ketika menjadi anak kos gitu. Nah kita dalam karena ternyata menurut Ahmad jadi anak kos itu misalnya kalau dulu sama ibunya suruh bangun jam 5 pagi gitu ya, atau setengah 5 atau jam 4 misalnya. Kalau sekarang mah anak kos gitu ya, ditelepon sama ibunya setengah 5, Ahmad udah bangun, udah mah, ya udah tuh syukur alhamdulillah, pareman we handphone tidur lagi, nggak ada yang tahu juga misalnya gitu ya. Tapi kalau di rumah nggak mungkin begitu. Gitu ya, contoh itu. Nah, kelemahan interview bebas apa? Terbatas ketika kita ngumpulin datanya susah untuk memvaliditasnya gitu ya. Bisa ngontrol sejauh mana kita akan berhenti untuk menggali lebih dalam gitu ya, dan sejauh mana kita anggap bahwa jawaban-jawaban yang disampaikan oleh IT itu memang relevan dan tepat. Terus juga kalau kita free interview itu kita nggak bisa pakai si hasil wawancara itu sebagai alat kriterium gitu ya. Karena apa? Ya karena kan kita bertanyanya sporadis ya, terus nanya segala macam ditanya gitu ya, seperti itu. Dan arah pembicaranya tidak terkontrol, akan lebih pas kalau digunakan untuk penelitian yang sifatnya eksploratif gitu ya. Oke, selanjutnya
Nah, yang ketiga itu adalah interview free directive atau bebas terpimpin. Nah, kalau ini gabungan dari bebas dan terpimpin. Artinya si interviewer atau iter tetap ya di awal dia bikin daftar pertanyaan, dia bikin panduan wawancara gitu ya. Tapi ketika dia bertanya dan dia merasa bahwa ini harus digali lebih dalam lagi atau informasinya kurang kaya. Nah, dia bisa mengajukan pertanyaan untuk memperdalam pertanyaan itu gitu ya. Nah, di sini butuhkan keterampilan dari kita sebagai iter untuk terampil menggali informasi sehingga kita bisa dapatkan gambaran permasalahannya Nabila itu ada di mana. Oh, masalahnya emosi nih Nabila mah. Oh, masalahnya Nelima adalah di keluarga. Oh, masalahnya pertemanan kalau istiqmah gitu ya. Misalnya seperti itu. Kenapa? Karena kita mencoba membuat panduan wawancara. Udah mah kita bikin panduan semalaman misalnya kita susun nih daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan, terus kita gali lebih dalam gitu, digali probing terus gitu ya, itu kan jadi makin kaya tuh datanya gitu ya. Nah, tapi apa yang harus diperhatikan kalau kita melakukan interview bebas terpimpin, kita harus pastikan bahwa dimungkinkan adanya kebebasan pada interview dalam mengajukan pertanyaan. Maksudnya adalah kalaupun misalnya teman-teman udah nulisin daftar pertanyaan, bukan berarti kalimat pertanyaannya harus sama persis dengan apa yang ditulis di dalam panduan gitu ya. Jadi kalimatnya boleh kalian modifikasi, yang penting tidak mengubah esensi dari pertanyaannya itu sendiri gitu ya. Terus juga tetap kalau free directive ya tetap harus ada panduan wawancara untuk apa? Untuk mengontrol kitanya bahwa oh pertanyaan ini udah ditanya, oh ini udah ditanya, oh ini tanya. Yang belum apa ya? Gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan data yang lebih terintegrasi gitu ya, lebih lengkap, lebih lebih optimal ya ketika kita mendapatkan gambaran si IP-nya sendiri gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya dulu? Sambil saya buka ini. Ini kalau jam segini tuh memang jam ngantuk ya. Kalau kalian mungkin habis makan siang itu agak ngantuk-ngantuk gitu. Oke, ada yang mau tanya dulu? Oke, interview. Oke, kalau misalnya nggak ada, coba saya mau tanya, ini siapa ya yang gambarnya guguk? Yang lila-lila yang gambar guguk siapa ya? Yang merasa? Oh, jadi hilang. Yuk. Siapa namanya? Siti Robiah, Bu. Oke, Siti. Nah, menurut Siti, bagus yang mana antara interview bebas terpimpin, interview bebas ataupun interview terpimpin menurut Siti? Kalau menurut saya pribadi sih yang bebas. Kenapa? Karena kalau misalnya yang bebas itu, jadi kita bisa lebih menyesuaikan diri nantinya. Jadi apa ya? Nggak sebebas itu, tapi bisa cukup fleksibel. Tapi meskipun fleksibel, kita juga tetap apa ya? Tetap bisa melakukan wawancara tersebut sesuai dengan tujuan kita seperti itu, Bu. Oke ya. Oke, ada pendapat lain mungkin dari ini siapa ya namanya? Nisa, betul nggak ya? 91016 Nisa bukan? Ya, Bu. Yuk, menurut kamu gimana? Menurut saya sih tergantung konteks yang mau ditelitinya apa gitu. Kayak misalnya kalau misalnya kita mau wawancara anak kecil, nggak mungkin kan itunya pakai yang terpimpin, kan bakal stres anak kecilnya. Itu menurut saya. Oke ya, betul ya. Jadi kita lihat juga situasi yang kita hadapi siapa, settingnya kayak gimana gitu ya.
kalau tadi interview bebas, tapi kelemahannya kita jadi nggak kekontrol sampai batas mana kita mau ngegali data sejauh mana gitu ya, udah lengkap atau belum. Nah itu yang harus diperhatikan kalau misalnya kita melakukan interview bebas ya. Oke, slide berikutnya. Nah, kalau misalnya kita lihat interview berdasarkan jumlah interviewnya gitu ya, ada yang disebut dengan personal interview ataupun group interview. Nah, kalau personal interview itu kita melakukan wawancaranya face to face gitu ya. Jadi bentar. Berhadapan langsung tuh saya dengan Arsi gitu ya, jadi ketemu muka tuh, jadi hanya one by one. Jadi kayak kalau saya wawancara Arsi, Ahmad nggak boleh nguping, Ahmad nggak boleh di ruangan gitu ya, Nelly juga nggak ada di ruangan gitu ya. Jadi benar-benar face to face. Nah kelebihannya apa kalau misalnya kita melakukan wawancara face to face? Nah Arsi mungkin merasa kalau saya cerita kan nggak ada yang dengerin ya sih ya, jadi kan mau cerita sejauh mana enak aja, misalnya saya nanya gitu ya, Arsi kamu udah punya pacar atau belum? Arsi malu kan kalau ditanya di forum kayak gini ya, tapi kalau misalnya saya berdua aja nanya sama Arsi gitu ya, mungkin Arsi mau untuk jawab gitu ya. Sebenarnya saya punya Bu, tapi gitu ya, misal gitu ya. Kenapa? Karena itu dilakukan face to face. Apalagi kalau misalnya kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya rahasia gitu ya, yang rahasia terkait dengan dirinya sendiri ataupun yang dianggap rahasia ketika itu menyangkut instansi tempat dia kerja gitu. Contoh misalnya kan ada ya beberapa perusahaan yang jangan terlalu vulgar cerita tentang berapa gaji misalnya gitu. Terus nanti Ahmad nanya gitu ya, Bu Endah kalau gaji jadi dosen Unjan itu berapa ya Bu Endah gitu ya. Terus kan saya, nanti kalau saya bilang-bilang nanti kedengeran sama yang lain, ntar viral segala macam gitu ya. Nah tapi kalau misalnya face to face mungkin nanti Ahmad bisa sampaikan bahwa informasi yang saya peroleh dari Ibu Endah saat ini akan menjadi rahasia kita saja gitu ya. Kenapa? Karena itu adalah kode etik ya, kan kita nggak boleh tuh cerita hal-hal yang sifatnya rahasia ke orang lain ya, dipublish gitu ya. Atau misalnya biar terkenal pakai TikTok ya gitu ya, nanti kalian tulisin pengalaman pakai TikTok itu, pengalaman wawancara rahasianya apa aja, itu jangan ya, jangan sampai yang kayak gitu ya. Misalnya nanti kalian praktikum habis praktikum wawancara terus bikin TikTok kan gitu ya, wawancara orang gitu, ternyata orang yang saya wawancara itu ternyata dia punya pacarnya 2, ya biarin aja itu hidup-hidupnya dia gitu ya, nggak usah urusan sama kita mah gitu ya. Kenapa? Karena etika kita itu nggak boleh membuka rahasia gitu, apalagi ketika dia udah bilang Bu tapi ini rahasia ya, nggak boleh bilang-bilang gitu ya. Nah kita jangan kayak ibu-ibu arisan, ibu-ibu RT ya yang Bu rahasia ya, iya rahasia, nanti si ibu satu bilang lagi Bu ini rahasia sama orang tapi satu komplek tahu ya, bukan rahasia lagi gitu ya, jadi nggak begitu. Nah kemungkinan kalau kita melakukan wawancara face to face itu kita akan memperoleh data yang lebih besar, lebih banyak, lebih kaya gitu ya, karena mungkin kita juga mengamati ya, misalnya waktu saya tanya sama Nelly, kenapa ya suara Nelly kok berubah ya? Nah, ketika awal misalnya suaranya lantang nih gitu ya, volumenya kencang, tapi kok makin kesini suaranya kok makin pelan ya? Nah, gitu ya. Ada apa ya? Pas saya bertanya terkait apa kok suaranya Nelly berubah? Nah, kalian juga harus sensing ya, aware gitu ya, aware kok nada suaranya berbeda ya gitu ya, kok reaksinya juga berbeda, responnya juga berbeda gitu ya. Nah itu juga harus kalian cermatin gitu ya, apalagi kalau kita wawancaranya face to face kan kita menjadi lebih teliti ya gitu ya. Nih contoh misalnya saya wawancara siapa ya, di depan saya ini ada, ini Ahmad yang satu mah terang lah ya ininya ya, yang satu mah gelap gulita gitu ya. Mahesa, ada Mahesa Barlindu? Ada Mahesa? Ada Bu. Ada Bu. Oh Mahesa itu laki-laki. Yang mana coba sih? Kirain tuh perempuan Mahesa itu. Oke, nah ini Mahesa nih gitu. Mahesa kamu lagi di mana Mahesa?
Enggak, Bu? Di mana posisi? Oh, lagi di kosan. Di kosan. Di Cimahi. Iya, Bu. Oke. Ketika saya mencoba melakukan wawancara sama Mahesa, saya menjadi lebih teliti dengan Mahesa. Gitu ya. Karena apa? Karena saya nggak bisa merhatiin yang lain, orang nggak ada lagi yang harus saya perhatiin, ya nggak? Sehingga misalnya saya lihat nih di layar, ya kan, kita wawancaranya online nih sekarang gitu ya. Nih Mahesa tuh pakai baju ponco nih gitu ya, warna merah marun gitu ya. Ini emang di rumahnya lagi dingin gitu. Jaket tebal nih yang pakai tutup kepala dan batangannya tuh tebal juga ya. Nah, kan kita mencoba mencermati ya gitu ya. Kenapa ya? Nah, kita bisa tanya, Mahesa di rumah di sana gimana? Lagi hujan atau gimana Mahesa? Nah, kan kita bisa cross check tuh. Gitu. Atau lagi nggak enak badan Mahesa? Enggak, Bu, aman, Bu, alhamdulillah. Aman ya. Nah, gitu ya. Nah, kan kalau gitu berarti mungkin Mahesa memang hobi pakai baju yang seperti ini gitu. Atau karena jangan-jangan mungkin baju dalamannya kaos oblong gitu ya, ada gambarnya Metallica misalnya biar nggak kelihatan, malu langsung pakai ponco misalnya gitu ya, misal gitu ya. Nah, kita bisa membuat suatu gambaran apa ya yang membuat misalnya Mahesa menggunakan baju ini. Nah, ini kita lihat misalnya latarnya gitu ya. Nah, pas wawancara online juga gitu ya, kita merhatiin tuh latarnya, dia pakai baju apa, penampilannya seperti apa gitu ya. Dia di rumah atau di mall gitu ya. Di kelas ini atau kelas mana ya yang waktu itu pas lagi kelas tuh lagi ada di Pasar Gede Bage tuh gitu ya. Nah, kita lihat ya gitu ya. Oh, nih di kamarnya gitu ya. Oh, kamarnya rapi atau enggak, kelihatannya seperti apa. Kan itu bisa kita juga cermatin gitu ya. Kalau misalnya kita melakukan sesi interviewnya secara personal. Beda kalau misalnya nih di layar saya tuh ada Mahesa, ada Ahmad 1002, ada Arsi, ada Nelly. Ini grup misalnya. Saya menghadapi 4 orang sekaligus misalnya sesi wawancara gitu ya. Nah, kan saya mengajukan pertanyaan misalnya saya tanya dulu sama Mahesa. Nah, ketika saya nanya sama Mahesa, Arsi, Nelly, sama Ahmad kan mendengarkan, ya enggak? Mendengarkan, oh itu yang akan nanti Bu Endah tanyakan ke saya, dan mendengarkan jawabannya Mahesa kayak gimana. Sehingga mungkin nanti Ahmad, Arsi, atau Nelly ngedengerin, saya akan menjawab hal yang sama seperti yang Mahesa bilang, atau ada modifikasi, atau mungkin terinsight. Oh iya ya, benar juga ya si Mahesa jawabannya. Nah, jadi terinsight. Gitu. Itu kalau misalnya kita melakukan sesi interview secara grup. Gitu ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ketika kita melakukan interview baik itu personal ataupun misalnya grup, pasti kan ada plus minusnya ya, atau untung ruginya. Untungnya apa? Untungnya kan kita bisa sekaligus, ya enggak? Kalau misalnya satu-satu, itu setengah jam wawancara Ahmad, setengah jam Arsis, setengah jam Nelly, setengah jam Mahesa, misalnya gitu ya. Udah 2 jam lebih misalnya. Kalau saya langsung gabungkan 4 orang ini, mungkin bisa jadi 1 jam atau 1,5 jam misalnya gitu ya. Dan sekaligus gitu ya. Saya bisa lihat pendapatnya Ahmad gimana, pendapatnya Arsi gimana, Nelly gimana, Mahesa gimana gitu ya. Jadi ngumpulin data, oh ternyata ada sekian orang yang pendapatnya begini, sekian orang pendapatnya seperti apa. Terus juga saya bisa mendapatkan gambaran reaksi orang-orang ketika dia berada dalam grup. Misalnya ketika Mahesa jawab pertanyaan saya gitu ya, Ahmad, Arsi, atau Nelly itu kayak yang mencibir jawabannya Mahesa, gitu ya. Nah kan saya lihat, kenapa ketika Mahesa ngomong, kok reaksi teman-temannya begitu ya? Ada apa? Nih ada sesuatu nih, gitu ya. Atau pas di grup, kan misalnya nih contoh, ya dari teman-teman berempat di sini, Mbak Arsi, Mbak Nelly, Mas Ahmad, sama Mas Mahesa, gitu ya. Boleh silakan siapa yang mau mencoba menceritakan mengenai pengalamannya sebagai mahasiswa psikologi terlebih dahulu, ya silakan. Mungkin ada yang saya langsung ngangkat tangan. Saya Bu Ahmad, saya punya pengalaman yang sangat menarik ketika jadi mahasiswa, misalnya. Oh, gayanya Ahmad seperti itu ketika dia dalam kelompok. Atau ada juga Arsi misalnya, Arsi dia mau ngomong, tapi dia larak lirik dulu, kiri kanan. Lihat dulu, siapa tahu mungkin Mahesa, Ahmad, atau Nelly juga pengen bicara. Gitu ya, seperti itu.
Atau mungkin Nelly mah diem aja dulu menunggu menjadi peserta terakhir dan berharap Bu Endah lupa untuk bertanya misalnya gitu ya. Kan bisa jadi itu menjadi reaksi gitu ya, reaksi dalam situasi sosial tuh kayak gimana tuh orang-orang gitu ya. Nah, kemudian juga bisa jadi terinsight gitu ya, terinsight jawaban kita menjadi mengikuti jawaban rekan kita yang sebelumnya gitu ya. Atau misalnya ada dalam satu kelompok tuh yang dominan ya, kan kita suka ada ya, kalau misalnya kalian rapat BEM atau rapat apa gitu ya, suka ada yang tipe orang yang loba omong gitu ya, misalnya ngomong wae gitu ya, kan ada tuh gitu. Nah, kita bisa lihat tuh gitu ya. Kalau wawancaranya face to face gitu ya, personal interview kan emang nggak ada lagi yang diajak ngobrol, ya dia terus yang ngomong. Tapi kalau group kan kita juga harus mempertimbangkan pendapat orang lain seperti apa. Ketika bicara misalnya saya tanya sama kalian berempat tuh, Mahesa, Ahmad, Arsi, sama Nelly, kalian punya teman yang nggak disukai nggak di kelas misalnya? Ternyata Mahesa itu nggak suka sama Ahmad, padahal si Ahmadnya ada di situ. Nah, gitu ya. Gimana? Apakah Mahesa akan langsung, saya sih sebenarnya nggak suka Bu sama Ahmad, langsung dilihat si Ahmadnya, gitu ya. Atau misalnya Mahesa lebih ke ngelirik Ahmad, tapi bilang kalau saya sih nggak ada yang nggak disukai, tapi ngelirik ke si Ahmad. Kenapa ya? Kenapa nggak ngeliriknya nggak ke Nelly? Kenapa ngeliriknya nggak ke Arsi? Kenapa ngeliriknya harus ke Ahmad? Tapi bilangnya nggak ada yang nggak disukai, semuanya saya suka Bu. Menjadi hal yang sangat wajar misalnya. Nah itu kan menjadi ini ya, hal-hal yang memang kita bisa temukan di dalam sesi wawancara grup gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya yang dominannya menguasai sesi interview dan teman-teman yang lain nggak ada kesempatan untuk bicara. Jadi kita bisa bilangnya bahwa Nelly, Arsi, dan Ahmad tuh orangnya pasif. Sedangkan Mahesa tuh orangnya aktif. Padahal sebenarnya mah si Mahesa hayang kapuji gitu ya. Jadi ngomong terus gitu kan, misalnya seperti itu. Gitu ya. Makanya kalaupun misalnya nanti kalian biasanya kalau ini ya kalian jadi interviewer atau observer tim LGD misalnya gitu ya, kalian jangan terkesima dengan orang yang banyak bicara. Orang yang banyak bicara belum tentu orang yang pintar. Orang yang banyak bicara belum tentu dia bisa menjadi pemimpin yang baik. Gitu. Karena orang yang menjadi pemimpin yang baik bukan hanya sekedar ngomong, tapi juga action, dan dia juga harus punya afeksi dengan rekan-rekan sekitarnya. Gitu ya. Jadi jangan selalu kalian tempatkan orang yang banyak ngomong itu pasti ranking 1. Gitu ya, nggak begitu. Apalagi misalnya kalau timbul komunikasi segala macamnya, enggak. Justru misalnya nanti kalian ada sesi wawancara interview person by personnya gitu, kalian tanya gimana Mas Ahmad dengan tadi pendapatnya dengan diskusi dengan rekan-rekan. Nah, gitu kita tanya tuh pendapatnya gitu ya. Oh iya, tadi diskusinya sangat menarik gitu. Kita pancing tuh gitu ya. Menurut Mas Ahmad tadi diskusinya cukup efektif atau tidak? Nah, kita tanya dulu tuh gitu ya. Oh, efektif. Apa yang membuat efektif? Tapi oke, meskipun tadi Mas Ahmad bilang bahwa diskusinya efektif, tapi mungkin ada sesuatu ya yang masih harus diperbaiki nih dari sesi diskusi tadi misalnya. Ada nggak Mas? Jangan bilang ada yang nggak disukai nggak di dalam diskusi itu ya, jangan gitu ya, kan orang-orang nggak selalu langsung ngomong ya. Ya, menurut saya harusnya nanti di dalam sesi diskusi itu setiap orang diberikan kesempatan untuk bicara. Nah, itu satu clue. Itu artinya Ahmad tidak suka ketika semua orang tidak diberikan kesempatan untuk bicara. Gitu. Gitu ya. Jadi kita maknakannya begitu. Ya. Oke. Kita tanya lagi misalnya ya, kalau kita pakai free directive interview. Oke, menurut Mas Ahmad sendiri tadi tampilan Mas Ahmad sendiri sudah optimal atau belum? Oh, saya belum optimal tadi gitu. Oke, kalau optimal pengennya seperti apa Mas? Gitu, pengennya kayak gimana? Mas, sebenarnya saya tuh banyak hal yang ingin saya sampaikan. Nah, dia ngomong. Terus kita tanya lagi, kalau gitu, kenapa tadi tidak disampaikan di dalam sesi diskusi? Nah, ini kan baru langsung ngecengnya nih. Ya, sebenarnya saya tadi pengen bicara, tapi setiap saya bicara, ada saudara Mahesa yang ngomong melulu, gitu ya. Jadi kayaknya mic-nya dipegang sama dia terus, gitu. Jadi saya nggak punya kesempatan untuk bicara. Nah, itu kan jadi kebongkar tuh akhirnya. Gitu ya, jadi kita bisa lihat.
gitu ya. Nah, itu kerugiannya, keuntungannya tadi ya saya sudah ceritakan. Oke, slide berikutnya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau tanya? Ya, jadi inti interview adalah proses komunikasi diadik relational yang meliputi tanya jawab dan berdasarkan pada tujuan yang telah ditentukan, gitu. Dengan tetap kita memperhatikan perilaku, gitu ya. Proses di dalam interview itu dinamis ya, selalu berubah, gitu ya. Karena apa? Karena melibatkan banyak variabel, gitu ya. Karena bisa jadi, misalnya kayak di layar saya, misalnya ada Dita, gitu ya. Nah, ketika saya wawancara Adita, ada proses yang terjadi antara saya dan Adita. Gitu ya. Bisa jadi mungkin ada proses dinamis ketika sayanya misalnya ngomongnya judes, ya Adita juga kan merasa, duh kok Bu Endah ngomongnya judes banget ya. Kan saya malas dong untuk jawabnya. Mungkin nanti Adita jawabnya cuma pendek-pendek. Gitu ya. Terus diadik, interaksi komunikasi. Gitu ya. Ternyata misalnya Bu Endah, saya misalnya nanyanya tuh panjang-panjang. Jadi ternyata Adita hanya berkesempatan untuk menjawab ya dan tidak. Gitu. Jadi nggak ada interaksinya. Adita, saya pikir kamu adalah mahasiswa psikologi yang aktif ya gitu. Kamu banyak kegiatan segala macam. Kamu memang senang berkegiatan ya? Iya, udah selesai dong jawabannya Adita cuma segitu. Ya nggak? Kenapa? Karena ternyata saya yang banyak ngomong gitu ya. Jadi interaksinya nggak bagus gitu ya. Yang bagus itu adalah tetap saya memberikan kesempatan Adita berbicara yang banyak. Jadi mungkin saya ngomongnya pendek-pendek. Adita boleh tanya nggak kegiatan Adita selain kuliah apa aja? Jadi mungkin nanti Adita cerita mau organisasi, mau apa di rumah misalnya atau di masjid misalnya Adita atau dimanapun lah terserah gitu ya. Jadi berikan selalu kesempatan ITI untuk mengungkapkan dirinya seperti apa. Jadi kita jangan membatasi diri, kitanya membatasi gitu ya, hanya itu aja enggak. Gitu justru kita kasih kesempatan si ITI untuk cerita sekian banyak hal. Semakin banyak kita dapetin data atau informasi dari ITI, semakin mudah buat kita untuk mendapatkan gambaran kepribadian dari orangnya. Jadi kalau kalian punya temen tuh di kelas ya, si teman kalian tuh loba omong gitu ya, ngomong melulu, tiap ada apa-apa ngomong, tiap apa. Itu tuh paling gampang nebaknya, paling gampang banget ngegambarin kepribadiannya gitu. Dibandingkan dengan orang yang pendiam. Orang yang pendiam mungkin kita, wah kenapa ya diam? Ada apa ya? Karena bisa jadi diam, tapi pikirannya mah kan terus bergerak. Nah, itu lebih susah. Sehingga kita yang harus banyak menggali informasi dari dari si IT untuk jawaban-jawabannya. Gitu ya. Kemudian relation, ada hubungan interpersonal yang terlibat di dalam sesi interview, gitu ya. Contoh misalnya di layar saya ada siapa ya? Ada Rivaldi. Nah, ini Rivaldi lagi piknik. Kamu lagi piknik di mana, Rivaldi? Ada Rivaldi? Wah, beneran piknik ini mah Rivaldi. Oke, coba dong buka kameranya semua, saya mau lihat dong. Rivaldi, Hasna, Tia. Oh, suara saya putus-putus ya? Oke. Nah, Irkam tuh lagi piknik kemana tuh Irkam tuh belakangnya layarnya bagus ya gitu. Background aja Bu. Background aja ya. Oke ya, kita piknik virtual ya. Oke. Andreas nih bangun tidur atau gimana nih Andreas nih? Ini kucak aja nih rambutnya. Enggak Bu, emang kayak gini Bu, suka mainin rambut. Suka mainin rambut. Kalau Reza ada di mana Reza? Reza apa nih 032? Reza Restu Bu, lagi di luar Bu. Oh lagi di luar, oke. Ini kalau Muhammad yang 1003 nih kayaknya lagi di ruangan ya, gitu. Oke, nah ketika kita melakukan sesi wawancara, kita juga menjalin hubungan interpersonal dengan si interviewee-nya, gitu ya. Misalnya nih di depan saya ada Sylvie misalnya. Nah, saya mencoba ketika saya ngomong sama Sylvie, saya mencoba menjalin relasi dulu sama Sylvie. Biar apa? Biar Sylvie juga merasa dekat dengan saya. Gitu. Terus misalnya
Siva misalnya. Bagaimana saya mencoba gitu ya menampilkan diri itu akan dimaknakan seperti apa oleh Siva. Gitu. Misalnya, ini di depan saya ada Irham, salah. Irham. Ketika saya nanya misalnya sama Irham gitu ya, terus saya manggil Irham dengan Bapak, sebutan Bapak misalnya gitu ya. Baik Bapak Irham, gitu ya. Baik Bapak Irham, bisa Bapak ceritakan mengenai tugas Bapak selama Bapak menjadi Ketua BEM di Fakultas Psikologi Unjani. Nah, Irham kan mikir, aduh kok saya dipanggil Bapak ya, kan saya masih muda nih, gitu ya. Ini memang kelihatan bukan saya kayak bapak-bapak ya, gitu. Nah, pikiran Irham kan bisa seperti itu. Dan juga bisa membuat si Irham mikir, wah Bu Endah nanyanya kaku gini ya, formal gini ya. Sehingga akhirnya Irham pun mencoba menjawab pertanyaan saya menjadi dengan kaku. Gitu ya. Atau misalnya Helma nih di sini gitu ya. Helma, apa kabar Helma? Oh ya baik Bu, gitu ya. Oke, Helma, udah lama ya kita nggak pernah ngobrol-ngobrol nih, gitu cerita-cerita. Padahal nih saya banyak hal yang ingin saya tanyakan nih sama Helma, misalnya gitu ya. Nah, Helma juga merasa, wah Bu Enda kok berasa pengen akrab banget nih sama saya, gitu ya. Nah, itu juga akan mencoba membuat Helma berusaha juga untuk dekat dengan kita, gitu ya. Kalau kita mau dekat sama orang, upayakan kita yang mendekat. Jangan berharap orang itu yang dekat dulu ke kita, gitu ya. Jadi kalau saya mau dekat sama Nelly, saya nggak usah berdoa Nelly mau dekat sama saya, tapi saya akan berusaha gimana biar Nelly mau dekat sama saya. Jadi saya bikin pendekatan tuh sama Nelly kan gitu. Ya, oke, slide berikutnya. Nah, kalau gitu, misalnya ya, di dalam sesi interview itu berarti ada dua hal. Ada yang pertama bahwa interview itu kita lakukan untuk melakukan survei, dan interview itu kita lakukan untuk tujuannya diagnostik gitu ya. Jadi kalau survei kita memang mau mensurvei mengenai situasi yang terjadi. Saya mau mensurvei, saya tanya ke teman-teman di sini gitu ya. Apakah teman-teman merasa stres nggak selama mengikuti perkuliahan wawancara? Gitu ya. Jadi mencari data pendukung yang merepresentasikan satu kelompok. Nah, kalau interview diagnostik itu saya melakukan wawancara untuk mendeteksi permasalahan yang dialami oleh orang ini apa atau oleh sebagian orang ini apa gitu. Jadi saya tanya ke Azahra gitu ya secara mendalam gitu ya, sampai deep interview dengan anamnesa sehingga saya bisa dapat gambaran tuh Azahra tuh seperti apa gitu ya, terus permasalahan yang dialami oleh Azahra tuh seperti apa. Nah, interview yang teman-teman pelajari di pelajaran wawancara dalam psikologi itu tujuannya adalah interview untuk diagnostik selain untuk survei. Karena survei kan lebih kecil dari diagnostik ya. Jadi bukan belajar interview kayak di jurnalistik ya. Kok jurnalistik? Jurnalistik gitu ya. Tapi interview untuk diagnostik gitu ya. Oke, slide berikutnya. Kita bisa lebih cepat ya. Nah, kalau gitu, kita wawancara sama orang tuh kan macam-macam. Saya punya pengalaman, Hasna punya pengalaman, Ahmad punya pengalaman. Pengalaman-pengalaman kita digabungkan, terus kita ketemu sama orang pas wawancara, itu menjadi membawa suasana yang bisa jadi berbeda. Gitu ya. Saya punya pengalaman kalau ketemu sama Azahra, yang tipikal kerudungnya begini, biasanya orangnya begini, misalnya contohnya. Terus kata Azahra juga gini, biasanya pengalaman saya kalau saya ketemu sama dosen, biasanya nanyanya kayak gimana, gitu ya. Atau misalnya Azahra punya pengalaman-pengalaman tertentu ketika waktu kecil, waktu SMP atau SMA itu terbawa hingga sekarang, gitu ya. Itu juga akan mewarnai sesi interviewnya. Kemudian harapan, sejauh mana bahwa kalian juga punya harapan dengan sesi interview itu, gitu ya. Jadi pastikan kalau nanti kalian intake data, wawancara, kalian pastikan sampel atau subjek yang kalian gunakan untuk latihan interview itu juga memiliki keinginan untuk diwawancara, ya. Jangan merasa terpaksa. Gitu. Kenapa?
Karena kalau si OP-nya kalian merasa terpaksa, saya jamin jawabannya pendek-pendek, terus kalian nanti nggak bisa dapat gambaran tentang orangnya kayak gimana. Gitu ya. Jadi pastikan bahwa si IT yang kalian bawa nanti dia punya harapan dari sesi wawancara ini. Minimal mah untuk ngobrol, minimal mah untuk rilis emosi, minimal apa ya. Jadi minimal dia juga punya keinginan untuk diwawancara. Gitu ya. Kemudian ketakutan, takut misalnya nanti saya dibilang jelek, saya dibilang nggak bagus pas sesi wawancara. Nah, itu juga bisa mempengaruhi sesi interview. Atau tertekan, misalnya diancam, awas ya nanti kalau misalnya nggak mau jadi OP aku, pokoknya hubungan kita putus. Nah, ini pressure juga ya, jadi merasa tertekan, gitu ya. Atau bisa jadi limitasi, ada hal-hal yang memang itu tidak boleh keluar dari organisasi, gitu ya. Mungkin hal-hal yang sifatnya rahasia, gitu yang tidak boleh disampaikan ke pihak umum, gitu ya. Itu bisa juga membuat datanya nggak terlalu banyak. Peristiwa sebelum dan sesudah interview, gitu ya. Bisa jadi misalnya waktu pas hari H, OP kalian tiba-tiba kok jadi kelihatan bete, gitu ya. Karena apa? Karena ada peristiwa sebelumnya yang membuat dia jadi bete. Misalnya pas mau makan makanannya keinjek kucing, gitu kan jadi bete misalnya, gitu ya. Jadi itu juga bisa mewarnai sesi interview. Lingkungan fisik, nah ini juga nanti harus diperhatikan ya. Jadi kalau kalian nanti mau wawancara, mau offline maupun online, kalian pastikan tidak ada stimulus-stimulus yang bisa mengganggu sesi wawancara. Jadi misalnya kalau offline ataupun online, misalnya kalian pun jangan sampai menjadi stimulus yang membuat wawancaranya menjadi kurang nyaman. Pertama, misalnya kayak sekarang nih, saya suka lagi bermasalah dengan sinyal. Nah, itu juga harus pastikan kalau online ya. Kemudian misalnya jangan sampai suaranya berisik. Nah, saya biasanya jam segini tuh bentar lagi nanti tukang tahu bulat lewat. Terus kalau besok tuh pengajian ibu-ibu gitu ya, jadi suka ribet gitu ya misalnya. Kalian harus pastikan tuh prosesi wawancara tuh nggak terganggu oleh noise dan segala macam. Kalau dulu saya waktu kuliah S1 tuh kan di Unisba tuh. Di Unisba kan gedungnya kan nggak terlalu luas ya. Terus zaman saya tuh, zaman anak-anak tuh pada sering demo gitu, demonstrasi gitu. Jadi sering pakai koar-koar gitu, jadi suka berisik. Jadi sering kali kita tuh ya kalau kuliah tuh suka diliburkan gara-gara suara dosen nggak kedengeran, kalah sama suara yang demonstrasi. Gitu ya. Nah, itu juga harus dipastiin ya. Kemudian misalnya tempat kalian melakukan wawancara gitu ya, jangan terlalu banyak pernak-pernik, apalagi misalnya kalian yang sudah pernah bertemu sama Jokowi gitu ya, pernah foto bareng sama jenderal apa, terus foto kalian dipajang di belakang kalian gitu ya, di belakang kita gitu ya, atau di background kalau misalnya online. Jadi kan si IT tuh merasa, wah ternyata saya diwawancarai oleh orang yang pernah foto sama Jokowi. Nah, itu kan satu simbol ya. Simbol apa? Simbol ingin menampilkan kebesaran juga ya, jadi juga kita harus hati-hati banget gitu ya. Itu akan mempengaruhi impresi dari IT ke kita. Atau misalnya teman-teman yang perempuan gitu ya, juga nanti kalau pas wawancara itu harus perhatikan ya penampilan gitu ya. Jadi penampilannya juga harus dijaga ya, jangan kerudung nyengsol kiri kanan gitu ya. Jadi benar-benar harus rapi, bahkan bermake up lah, make up tipis is okay gitu ya. Cuman jangan berlebihan lah gitu ya. Karena kesan itu juga bisa mempengaruhi sesi wawancara gitu ya. Di samping ada karakteristik individu yang harus kita perhatikan dan juga kepribadian orang tersebut ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, yang penting adalah selama sesi interview itu yang kita perhatikan adalah apa yang kita sampaikan secara lisan dan yang ditampilkan oleh si IT secara non lisan atau verbal ya gitu. Yang paling banyak bicara harusnya IT dibandingkan kita. Kalau kita berbicara hanya sebagai bertanya gitu ya. Oke, slide terakhir. Nah, prinsipnya adalah selama kita sesi interview, kita tuh saling bertukar pesan. Pesan yang kita miliki, pesan yang juga dimiliki oleh si IT, gitu ya. Jadi kalau kita mukanya udah jutek, itu juga dimaknakan sebagai satu message buat si IT. Oh, ternyata iternya jutek ya, jutek gitu ya. Duh, kok males ya.
Itu message juga. Kalau misalnya kita penampilan terlalu berlebihan, wah mentang-mentang kita orang kaya gitu ya, wah brosnya gede-gede, emas semua lagi gitu ya. Terus perhiasan kita gelang, jam tangan, cincin, penuh tangan kita oleh cincin berlian misalnya gitu ya. Ya, itu juga akan memberikan message tertentu buat IT. Duh, kok iternya kok begini ya. Nah, itu juga harus diperhatikan ya, karena message-nya menjadi berubah nantinya. Kemudian kata-kata. Nah, mentang-mentang kalian anak psikologi, terus kalian menggunakan pakai istilah-istilah psikologi. Bagaimana persepsi Anda terhadap motivasi seorang? Ya kan secara personality kita kan pakai bahasa-bahasa psikologi lah ya gitu ya. Jadi jangan ya. Kita gunakanlah bahasa yang umum aja. Gitu ya. Kemudian feedback itu bisa kita dapatkan secara langsung ataupun tidak langsung. Bisa jadi misalnya si IT merasa tidak nyaman dengan si kita. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya mungkin dia meninggalkan ruangan interview, pergi, atau menolak untuk menjawab pertanyaan. Nah, bahaya kan kalau udah menolak menjawab pertanyaan, terus kita kumaha? Terus persepsi kita, persepsi ITER itu juga bisa berpengaruh. Ya, persepsi saya sama Helma, persepsi Helma terhadap saya itu seperti apa. Terus listening. Selama sesi interview jangan ngalamun. Jangan sampai nanti boleh diulang lagi jawabannya Bu Helma. Terus Helma cerita, ya saya bilang begini. Oh iya, terus saya majukan lagi pertanyaan. Loh itu kan tadi saya sudah jawab Bu Endah. Nah, jadi kan kelihatan nih Bu Endah nggak perhatiin saya ngomong nih, nggak listening gitu ya. Itu juga. Kemudian motivasi. Jadi kalau kitanya juga bersemangat ya, IT-nya juga insya Allah akan bersemangat. Ya. Kemudian ada degree of sensitivity. Nah, saya harapkan sih teman-teman juga kan anak-anak psikologi ya, tolong untuk lebih sensitif, lebih peka terhadap stimulus-stimulus, terhadap situasi-situasi yang ditampilkan oleh IT. Ketika misalnya salaman, tangannya kok dingin, kok tangannya basah, gitu ya, atau pas salaman nggak jabat tangan dengan erat gitu ya, ada yang cuma selengos gitu ya, selewat, ada yang sampai ngajak salaman tuh kayak ngajak berantem gitu, tangan kita tuh dibecek-becek gitu ya, saking kencangnya. Kalian harus peka untuk hal-hal yang seperti itu, gitu ya. Atau tadi nada suaranya kenapa tiba-tiba pelan, tiba-tiba tinggi, gitu ya, kenapa tiba-tiba nggak mau menjawab, kenapa pas saya nanya ini jawabannya panjang lebar, tapi ketika saya jawabnya apa, ketika saya tanya apa, kok jawabannya cuma pendek. Nah itu harus ini ya, kalian peka terhadap hal itu, gitu ya. Terus misalnya lihat matanya, gitu ya. Ketika saya menanyakan tentang hal A, misalnya dia cepat jawabnya. Tapi ketika saya nanya hal B, dia tuh merenung dulu, nunggu dulu jawabannya. Apa ya? Gimana ya? Nah, itu kalian harus jadi sensitif tuh terhadap. Jadi ada apa nih? Belum lagi misalnya harapan dari sesi interviewnya dan juga asumsi. Nah, saya harapkan teman-teman di sini berasumsi boleh, tapi jangan jadikan asumsi itu patokan, gitu ya. Misalnya saya berasumsi Hasna itu pasti anak bungsu. Dari mana Bu Endah kok bisa tahu? Ya kelihatannya aja muka anak bungsu. Ya itu kan cuma asumsi saya, gitu ya. Tapi jangan itu membuat saya terpaku pokoknya Hasna anak bungsu. Anak bungsu itu orangnya manja, orangnya nggak mandiri, orangnya gini, orangnya gitu. Itu kan hanya asumsi kita, ya. Belum tentu Hasna meskipun anak bungsu, justru mungkin dia lebih mandiri, lebih berani, lebih ini. Ya. Jadi jangan gunakan asumsi. Kalau saya assessment gitu ya, saya biasanya kalau kita melihat banyak orang yang menggunakan asumsi itu nilainya jadi jelek, gitu ya. Kenapa? Karena dia berarti nggak realistis, karena dia hanya fokus sama pemikirannya dia sendiri, bukan pada data yang dia peroleh, bukan berdasarkan pada hasil analisa. Nah, itu asumsi itu. Jadi hati-hati berasumsi. Ya, misalnya asumsi saya, Arsi ini orangnya sibuk banget. Dari mana Bu Endah bisa tahu Arsi orangnya sibuk banget? Iya, habis masuk kelasnya selalu terlambat. Nah, itu kan pendapat. Kalaupun mau, jangan itu menjadikan satu pegangan kita. Oh, kayaknya sibuk banget nih si Arsi ini. Jadi kalau sibuk banget berarti saya nggak usah kasih kerjaan nih sama Arsi karena pasti dia sibuk banget lah. Pasti dia nggak bisa lah ngerjainnya. Pasti dia nggak mau lah ngerjainnya. Nah, itu jadi asumsi kan. Asumsi kan bisa merugikan saya karena berarti saya salah menilai orang. Bisa merugikan Arsi juga, ya nggak? Arsi yang orangnya baik-baik misalnya menjadi jelek karena asumsi saya. Gitu ya. Jadi
tolong buat teman-teman hati-hati banget ya, meskipun kalian udah belajar psikologi abnormal, klinis, perkembangan, kepribadian, sosiologi, pokoknya udah banyak lah ilmu pengetahuan yang sudah kalian peroleh, tapi bukan berarti kalian berasumsi, gitu ya, tapi kalian berdasarkan data. Kalaupun ada asumsi, saya pikir sih kayaknya Al-Maidah ini orangnya rapih. Itu kan baru asumsi. Nah, kalau gitu buktikan dong. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya ngelihat nih Al-Maidah kayaknya orangnya rapi nih, orangnya rajin. Kalau gitu cari bukti dong bahwa betulkah Al-Maidah itu rajin atau justru kebalikannya. Gitu. Dengan cara apa? Bisa observasi atau dengan cara bertanya. Kalau di sesi wawancara, ya kita tanyakan aja gitu hal-hal yang itu menjadi asumsi. Oh, ternyata itu mah hanya asumsi saya aja gitu. Atau misalnya dulu asumsinya kalau anak yang paling rajin duduknya paling depan katanya gitu ya. Anak yang paling pintar pasti duduknya paling depan. Anak yang duduknya paling belakang itu paling bandel atau kalau enggak IPK-nya paling kecil. Siapa tahu nggak begitu gitu. Siapa tahu dia duduknya di depan, kenapa? Karena kalau di belakang teka tinggali datu pakai kacamata gitu ya. Atau misalnya dia duduk di depan bukan karena pinter, karena dia nggak bisa belajar lagi di rumah, di rumahnya ribet, di rumahnya ribut, ramai terus misalnya. Sehingga kesempatan dia untuk belajar adalah di kampus. Caranya gimana? Caranya dia harus fokus dengerin si dosennya ngomong. Nah, biar dia bisa fokus dengerin dosennya ngomong, harus duduknya di depan. Karena kalau dari di belakang, nanti dia bisa lihat punggungnya temennya, oh temennya si ini pakai BH-nya warna hitam, nah itu terganggu lagi konsentrasinya, nanti ngelihat lagi yang lain, macam-macam. Gitu ya, jadi pesan saya, lihat fakta, gitu ya, not asumsi. Gitu ya. Mau lewat psikotes, mau lewat wawancara, is okay. Yang penting data. Psikotes itu adalah memperoleh data. Wawancara itu juga untuk memperoleh data. Gitu ya. Oke, sekarang sesi bertanya. Kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh? Ibu, saya mau bertanya. Yuk. Nama Zahra NIM 037. Bu, kira-kira ada kemungkinan nggak misalnya kita tuh udah mempersiapkan buat interview bebas. Ternyata orang yang kita hadapi itu lebih mengacu pada interview terpimpin gitu, Bu. Ada kemungkinan seperti itu tidak, Bu? Pas saat on the spot, jadi kita harus tiba-tiba berubah langsung ke terpimpin atau ke bebas terpimpin kayak gitu, Bu. Dari apa yang kita persiapkan di awal. Terima kasih, Bu. Ya, bagus ya pertanyaannya. Kalau misalnya kita mikir, udahlah saya pakai interview bebas aja gitu, nanya aja sporadis gitu ya, nanya apa. Terus ketika misalnya kita nanya, terus kita nggak bawa persiapan ini ya, kertas panduan wawancara gitu kan. Terus si IT-nya nanya, Mbak mau wawancara saya? Iya. Mana panduan wawancaranya kok nggak ada? Nah, itu juga harus hati-hati. Bisa jadi itu mengurangi kepercayaan si IT terhadap kita sebagai ITER gitu. Karena belum tentu si IT merasa bahwa kita sudah cukup ahli ya melakukan sesi wawancara itu gitu. Jadi lebih baik kalian juga persiapkan diri kalian dengan panduan wawancara gitu ya. Meskipun pada akhirnya misalnya tidak semua pertanyaan kalian lihat di dalam panduan wawancara ya, karena kalian sudah hafal. Misalnya tadi malam kan udah baca berkali-kali nih mau nanya tentang ini. Sehingga kalian ngikutin alur juga tuh, alur pertanyaan jawabannya dia gitu ya. Jadi ini menjawab pertanyaan ini, menjawab pertanyaan ini. Menurut saya lebih baik kalian mempersiapkan diri ketika berperang daripada ketika kalian perang kalian udah kalah duluan. Gitu ya. Jadi mau si panduan wawancaranya kalian pakai atau enggak, yang penting kalian sudah punya panduannya, gitu ya. Itu akan memudahkan kalian, gitu ya. Apalagi kalau tiba-tiba kitanya ini, tiba-tiba konsentrasi kita hilang, gitu ya, lupa. Nah, terus tadi nanya apa ya? Terus saya harus nanya apa lagi ya? Wah, bingung. Nah, kan kalau ada panduan mah ya udah tinggal lihat aja catatannya, tanya, selesai. Nggak akan ada freeze antara kalian dengan si IT-nya. Gitu ya. Jadi lebih baik persiapkan dulu. Gitu. Ya, Zara ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Bu, aku mau nanya, Bu. Ya. Nama Rizal 004.
Ini Bu, kan tadi ada 2 tipe dari interview, ada yang survei sama satu lagi mendiagnosa ya Bu ya. Nah, kalau misalnya asesmen untuk rekrutmen pria itu maksudnya kemana Bu? Oke. Nah, kalau interview survei itu lebih kita mau mensurvei, mau mengelompokkan sampel-sampel ini ke dalam satu kelompok data, gitu ya. Jadi saya mau mensurvei apakah mahasiswa-mahasiswa Fakultas Psikologi merasa happy nggak sih kuliah by online. Itu survei, mencari data. Tapi kalau wawancara kerja itu tujuannya adalah untuk interview diagnostik, interview kerja, karena interviewnya ditujukan untuk melihat kepribadiannya seperti apa, gitu ya. Apakah kepribadiannya sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan atau enggak, gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaannya akan diajukan untuk memastikan gimana kerjasamanya, misalnya gimana motivasinya, misalnya relasi sosialnya, kepemimpinannya. Nah itu jadi nanti kalian dapat gambar, oh ternyata Irham tuh orangnya begini-begini. Nanti biasanya kalau interview kerja tuh kalian diminta untuk mengisi tabel peringkat lah istilahnya, atau ranking, atau kepribadian orangnya. Irham tuh orangnya begini. Nah, si perusahaan itu sudah punya standar nih, saya mau menerima orang dengan kriteria orang yang kayak gimana. Nanti dibandingkan Irham dengan kepribadian seperti ini dengan standar yang dimiliki oleh perusahaan seperti ini. Sesuai nggak? Kalau nggak sesuai bisa jadi mungkin jadi nggak diterima, gitu ya, karena dianggapnya not fit atau tidak memenuhi syarat, gitu. Jadi ada dibikin psikogram, biasanya kita bikinnya gitu. Jadi psikogram, misalnya motivasinya rendah gitu, padahal rendah, misalnya kita kasih nilai 2, padahal yang dibutuhkan oleh perusahaan itu minimal motivasinya 3, ya udah nggak bisa. Gitu ya kalau interview kerja ya. Oke. Ya, ada yang lain? Bu, saya mau bertanya. Ya. Nama saya Nabila, NIM-nya 024. Mau bertanya, Bu, kalau misalnya kita sewaktu-waktu menginterview seseorang gitu, Bu, untuk suatu tujuan. Nah, tapi di tengah jalan itu, IT-nya itu udah merasa nggak nyaman atau malas untuk menjawab lagi gitu, Bu. Tapi tujuan yang kita mau itu belum tercapai. Kira-kira kita harus gimana ya, Bu? Oke, nah tujuan interviewnya apa? Apakah memang misalnya untuk interview kerja, kalau interview kerja, mau nggak mau dia tetap harus berada di situ untuk kita tanya-tanya kan? Gitu ya, dan mau nggak mau juga dia tetap harus menjawab pertanyaan kita. Karena apa? Karena dia yang butuh, kan dia yang butuh pekerjaannya, gitu ya. Karena kalau misalnya jawab pertanyaannya asal-asalan, nanti penilaiannya jelek. Tapi kalau misalnya kalian pas lagi praktikum nih, gitu ya, atau misalnya nanti kalian konsul ya, kalian wawancara orang itu, terus kalian lihat si orang ini kok kayaknya udah kelihatan malas-malasan, atau bahkan ini ya, kayak yang kelihatan ngantuk gitu ya, matanya udah menutup sendiri, udah ngantuk lah gitu, waduh, kayaknya artinya dia orangnya udah bosen nih dengan pertanyaan kita. Nah, kita coba alihkan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan dulu, gitu ya, misalnya, oke, Mbak Reza sekarang kegiatannya apa nih Mbak selain kuliah? Gitu ya, cari situasi-situasi yang bikin dia tertarik dulu sama kita, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia tetap menampilkan perilaku seperti itu, ya sudah. Tapi berarti kita harus evaluasi, apakah di awal, makanya kenapa ya, awal interview itu menentukan interview kalian berhasil atau enggak. Apakah di awal ketika kalian melakukan pendekatan good rapport ke ini ya, ke IT-nya, itu kurang melakukan pendekatan, kurang good rapport-nya. Sehingga banyak hal yang masih ingin kita tanyakan, tapi dianya udah nggak mau, gitu. Dan kita juga harus evaluasi, dia nggak maunya apa gara-gara kita nggak? Jangan-jangan kita yang bikin masalah. Gara-gara kita nih yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tapi seperti menyudutkan. Nah, kan kita juga nggak mau ya kalau ditanya, ini tuh nanya atau interogasi, kan jadi hoream ya, gitu ya. Nah, kita juga harus evaluasi, jangan-jangan mungkin kita yang harus cepat rubah. Makanya
sebelum kalian wawancara, pastikan dulu bahwa kalian sudah siap, kalian memang bikin pendekatan yang oke, gitu ya. Dan juga bagaimana kalian membuat good rapport. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan besok atau minggu depannya lagi, bagaimana membangun good rapport, gitu ya. Karena kalau good rapport di awalnya udah jelek, tadi kejadiannya seperti yang Nabila bilang, mungkin di tengah jalan dia nggak mau lagi melanjutkan. Karena good rapport kita di awal, si wawancara itu hanya kita yang butuh, gitu ya, bukan sama-sama butuh. Jadi nanti kalau kalian mau praktikum, cari sampel, cari subjek yang juga memang mau diwawancara, gitu ya. Kita diuntungkan karena ada OP, dia juga diuntungkan karena apa ya? Karena mungkin dia juga pengen diwawancara, dia juga pengen didengarkan, dia juga pengen punya pengalaman bagaimana sih menghadapi sesi wawancara psikologi, gitu ya. Jadi good rapport-nya harus diperhatikan, gitu Nabila. Terima kasih Bu. Yo. Oke, ada yang mau tanya lagi? Saya Bu. Ya. Nama saya Robiah NIM 033. Jadi kan ada beberapa orang yang nggak terlalu bisa membicarakan sesuatu secara verbal kan ya. Ada yang lebih sukanya tuh dengan cara nulis atau semacamnya. Kalau misalnya nanti kita nge-interview seseorang nih, lalu saat kita nanyakan suatu pertanyaan, dia tuh gagap, nggak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kayak gitu. Itu kalau misalnya kayak gitu, apakah kita bisa ngasih opsi lain ke dia, misalnya, oh nggak apa-apa, coba kamu jawab, jawabannya tuh ditulis atau gimana, atau kita langsung ke pertanyaan berikutnya aja. Seperti itu, Bu. Oke, ya ini pertanyaan bagus dan kemungkinan terjadinya besar, gitu ya. Ketika kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu, dia kok kayak gagap ya, misalnya, aduh kayak kelimpungan. Nah, kita harus pastikan pertanyaan terkait dengan apa yang membuat dia kesulitan untuk menjawab. Apakah sejak awal wawancara memang dia kesulitan untuk menjawab, atau pas di satu sesi pertanyaan itu aja, gitu ya. Kalau misalnya memang sejak awal dia kesulitan bertanya, berarti kan kita udah memberikan, kita udah punya gambaran bahwa kita akan menghadapi orang yang kesulitan untuk berbicara. Sehingga kita, kalau misalnya dia gagap, orangnya gagap, ya stuttering gitu ya, dia biasanya apa? Orang yang gagap tuh orang yang cemas kan? Orang yang cemas, berarti cara yang kita lakukan adalah good rapport tadi. Bagaimana kita menjalin good rapport biar orang yang jadi IT kita itu nggak cemas lagi, gitu ya, nggak cemas lagi dan dia mampu menceritakan jawaban-jawabannya dengan baik, gitu. Jadi ini good rapport. Nah kalau misalnya di tengah-tengah gimana? Nah kita harus antisipasi kalau di tengah-tengah, kok di awal dia lancar-lancar aja nih jawabnya, tapi kalau pas di tengah-tengah ini, kok dia tiba-tiba gagap nih jawabnya. Nah kalau saya akan bertanya, pertanyaan apa yang kamu ajukan, Robiah, sampai dia jadi gagap menjawabnya? Artinya apa? Artinya berarti ada masalah di aspek yang Robiah tanya. Gitu. Kalau misalnya dia nggak bisa jawab sama sekali, terus gimana? Oke, kita kasih kesempatan untuk dia menenangkan diri dulu. Gitu ya. Bukan berarti kita langsung loncat, nggak ditanya. Kalaupun mau loncat, tapi bukan berarti meloncat pertanyaan dan ditinggal. Tapi kita menenangkan dia dulu. Kayak tenang ya Mas ya, tenang ya Mbak ya, tenang-tenang gitu ya. Oke, kita cerita dulu. Oke, mau minum dulu, misalnya gitu ya, kita tawarin minum dulu. Atau butuh tisu, misalnya kalau tiba-tiba dia nangis gitu ya, kita tawarin aja. Butuh tisu, nah, kita tenangin dulu. Nah, udah tenang, kita tanya hal-hal yang ringan, baru kita kembali lagi ke pertanyaan yang tadi sempat terhenti gara-gara dia menjadi kesulitan untuk menjawab. Gitu ya. Atau misalnya kita alihkan dulu ke pertanyaan-pertanyaan ringan yang nggak terlalu berkaitan dengan pertanyaan yang bikin dia gagap itu, gitu ya. Tapi kalau misalnya saya nggak bisa menceritakannya, tapi saya bisa menuliskannya, oke, boleh dia tuliskan, tapi minimal ada yang dia sampaikan. Tapi itu harus menjadi catatan kita sebagai iter. Berarti itu area masalahnya di situ tuh. Nah, ini dia kalau interview diagnostik ini nih penyakitnya di sini, gitu ya. Karena apa? Karena ada yang nggak wajar nih dalam situasi interviewnya. Kenapa menjadi berbeda di situ?
gitu ya. Tapi upayakan jangan sampai dia menulis gitu ya, kan ini sesi interview tujuannya. Kalau memang nanti sesi adalah ada sesi interview, oke, untuk lebih lengkapnya kalau misalnya Mbak Risa misalnya si IT kita merasa lebih nyaman menceritakannya secara tulisan, boleh saja. Tapi itu berarti bukan, kalau di praktikum ya berarti kan jadi susah ya untuk praktikum wawancaranya. Tapi kalau misalnya nanti pas kalian intake data yang real sebagai psikolog itu dimungkinkan aja dilakukan seperti itu. Gitu ya. Tapi itu akan jadi satu catatan. Oke, berarti ini problem orang ini. Gitu. Ini nih. Kalau Mas dia hal itu terjadi di wawancara kerja gimana? Wah, itu kan jadi catatan juga. Gimana dia menjadi kesulitan menghadapi situasi yang tidak disangka-sangka kan gitu ya. Jadi mungkin kita sebagai ITER juga harus harus fleksibel gitu ya, terus kitanya juga harus peka gitu ya. Jadi udah mah dia tiba-tiba gemeteran nggak bisa jawab, terus kita jadi gimana mbak dari tadi mbak belum bisa jawab, atau makin ngegeleper atau itu mah nanti pingsan yang ada si IT-nya ya. Jadi jangan dikejar juga begitu. Oke, gitu ya Siti, Robi. Iya Bu, baik, terima kasih Bu. Ya, oke. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin absensinya udah dibagikan ya.